Udah slow semua toh? Ya, harus slow. Udah slow semua toh. Males. Cepet banget ya udah malam minggu lagi. Oh iya. Jangan tenanan. Waktu berjalan cepat. Iya. 1 minggu kita tidak bertemu. Seminggu kita berpisah, seminggu juga usia kita bertambah. Ini era-era 80-90-an. Malam ini tuh agak ceria. Yeah. Karena yang datang ini darah muda. Iya. Darah muda remaja. Ada Mas Fian, ada Mas Jagat Melian Penjendaru. Mas Unggul. Wah, terima kasih kedatangannya Mas. Iya, sama-sama. Akhirnya bisa nge-slow juga kita. Apa Mas? Mas Daru? Mas Pian ini bisa dibilang musisi tradisi ya? Iya. Nah, kalau Mas Unggul ini ya musisi tradisi, sedang merangkak ke arah musisi jazz. Why not? Sedang meniti jalan menjadi juga apa musik director. Wah, Engineering. musik engineering. Wah. Paket komplit ini. Pak Pardiman nggak salah. Pengirit. Kos untuk itu jadi kembali gitu ya. Gini Mas Unggul. Mas Unggul ini kan besar di wilayah tradisi. Iya. Karena Bapak adalah seniman musik tradisi. Jadi kan otomatis dari lahir sampai sekarang itu jalan ininya influence-nya itu pasti sangat tradisi. Ya. Tapi dilalah kok Mas Unggul ini memilih sebuah, bukan memilih ya, mungkin sedang mencari kali ya. Tapi titik beratnya akhirnya ke arah musik-musik bisa dibilang kontemporer, bisa Modern lah. modern, musik-musik modern Mas Unggul. Iya. Apakah ini bagian dari perlawanan Mas Unggul terhadap influence-nya Bapak itu mungkin ya Mas Unggul? Bisa ada diketemukan ini. Sebenarnya enggak, bukan sebuah perlawanan. Tapi mungkin bisa dibilang sebuah pengembangan. Oh, apa. Gitu. Karena ya memang dari kecil itu Bapak kan erat hubungannya dengan karawitan atau gamelan atau musik-musik tradisi gitu. Cuman nggak bisa dipungkiri juga bahwa ketika aku sekolah dari kecil terus mulai kenal sama dunia luar, itu banyak juga orang-orang yang mungkin tidak terbiasa dengan musik-musik tradisi gitu. Jadi kan kayak misalnya kayak baru nongkrong gitu kan, nggak mungkin nyanyi kayak gundul-gundul pacul gitu. Kan masih lagu-lagunya lagu-lagu sekarang. Nah terus mungkin dari situ terus kayak wah ini aku sepertinya juga perlu update belajar gitu, belajar walaupun tidak meninggalkan yang tradisi tadi. Jadi apa yang makanya kalau sekarang ini aku sedang berusaha mencari apa ya istilahnya titik tengah. Titik tengah sebenarnya kayak aku juga belajar musik-musik modern, jazz, rock dan lain-lain. Tapi di satu sisi aku juga masih apa ya menganuti menganut paham karawitanisme. Paham tradisi gitu. Makanya coba cari titik temu biar itu bisa lebih diterima di kalangan eranya sekarang luas ya gitu. Nah Mas Pian yang bersikukuh di garis tradisi, kalau jalan-jalan yang ditempuh Mas Unggul tadi itu sebenarnya merusak tradisi apa ora Mas? Nek katanya apa dikatakan merusak sih enggak sih. Karena yang namanya kebudayaan kan tetap apa ya istilahnya tetap harus mengikuti juga trennya pada zaman sekarang. Dinamis karena kalau cuma istilahnya stagnan di situ aja ya kebudayaan nggak ada perkembangan. Bahkan yang namanya gamelan tradisi pun di eranya Mbah Narto Sabdo pun juga udah mengalami beberapa yang namanya gubahan seperti di zamannya Mbah Narto Sabdo dulu ada yang itu tempo 3/4 untuk ladrang, padahal pada
pada istilahnya di aturan yang pakem, ladrang itu juga yo 4/4, barnya 4/4/4, nggak ada yang satu bar itu 3 nada, itu nggak ada. Itu tetap juga harus mengalami perubahan, nggak cuma stagnan di situ aja. Jadi dibilang merusak enggak sih, karena itu tadi harus berjalan dinamis. Iya, menyesuaikan zaman gitu. Harus menyesuaikan zaman juga. Ini narasinya sangat ilmiah sekali. keren. Ilmiah. Mas Begi, ada yang tanya enggak? Ya belakang dulu dari tradisi juga, tapi ke modern besut dari. Saya enggak bertanya banyak sih, tapi saya cenderung bersyukur ketika dipertemukan dengan saya adik-adik anak-anak muda seusia Mas Unggul, Mas Fian, tapi mampu. Jadi dalam konteks ini adalah mampu tetap memegang sebuah konteks kebudayaan dan tidak juga anti kekinian. Dalam hal ini adalah menyelaraskan itu. Jadi ini PR yang menurut saya tidak mudah juga untuk seusia Mas Unggul sama Mas Fian. Makanya aku tanya apa malah bingung. Karena saya cenderung bersyukur sekali saat ini. Mas, luar biasa ini. Jangan bingung, slow aja gitu kan. Karena apa ya? Basicnya ini luar biasa. Karena seusia mereka itu loh. Aku tetap punya basic tradisi yang memang menjadi fondasi saya. Tapi saya juga tidak akan terkukung hanya di sini saja. Bukan berarti meninggalkan. Yang menarik Mas Unggul tadi bilang adalah mencari titik tengah. Artinya di situ ada sebuah konsep idealis yang terjembatani. Pasti ada punya rasa idealis untuk aku cah sekarang, tapi melihat bekalku iki tradisi, dan itu memang sudah membudaya, sudah menjadi pegangan saya. Menarik sekali. Saya nggak ada yang bertanya, sesi ini saya ingin mendengarkan dengan sepenuh hati. Betul Mas Ano? Betul. Ini apa istilahnya, penasihat spiritual kedua. Penasihat spiritual kedua. Orang Mas Joko Bimo nggak datang. Tapi menarik juga, maksudnya kebetulan aja saya juga dekat dengan Mas Unggul, Mas Fian, dan banyak cerita yang saya dapat juga tentang mereka di prosesnya gitu dari kecil. Dan ada satu cerita yang bagaimana proses tradisi itu memang ya mungkin bagi Mas Unggul sendiri sudah dini gitu. Sudah dini. Karena ada cerita ketika misalnya dijemput sekolah di usia masih TK, masih kelas SD awal-awal itu juga dia ngapain itu suluk-suluknya dalang gitu loh. Itu kan keren sekali tuh itu. Maksudnya di era-era itu pun keren gitu loh. Karena di boomingnya kan sudah orang tua sudah cenderung mengenalkan dunia yang sekarang, tapi masih ada yang bahwa ini sesuatu yang sangat-sangat baik gitu loh, kenalkan. Jadi ya lucu. Terus secara imajinasi kan bayangin juga ketika naik motor gitu, duduk di depannya gitu, terus istilahnya nembang atau suluk-suluk gitu kan ya keren banget itu. Waktu mungkin kalau orang yang lewat sekarang bocahnya apa ya gitu. Tapi keren itu loh Mas. Nah aku ini ya, karena pernyataan Mas Unggul tadi mencari titik tengah. Ketika kita punya sebuah problem, A punya problem, B punya problem, lalu bertemu. Yang dicari adalah titik tengahnya. Berarti dalam pemikiran Mas Unggul ada sisi tradisi punya problem, sisi modern punya problem. Terus dicari titik tengahnya, begitu Mas? Ya kurang lebih begitu. Karena aku tuh dulu ketika kecil tuh kan memang sering diajak bapak nabuh gitu, pentas atau kadang-kadang nonton wayang dan lain-lain. Sebenarnya aku
berangkat dari pertanyaan tuh sederhana. Itu ketika waktu kecil tuh sering banget ditanya, kenapa kok suka gamelan, kenapa kok suka wayang. Terus entah dari dulu atau gimana kan rata-rata orang itu kalau di dunia tradisi itu mesti jawabnya ya untuk melestarikan. Oh iya. Itu jawaban adiluhung banget ya. Jawaban standar gitu. Cuman kan yang aku pikirkan lagi itu kenapa harus dilestarikan gitu loh. Emangnya mau punah gitu. Iya. Gitu. Terus ada orang juga yang sering bikin statement bahwa kebudayaan dari luar tuh masuk mengikis kebudayaan dan lain-lain. Terus ya sebenarnya dari situ aja. Terus kan aku coba berpikir, emangnya sebegitu mengikisnya. Terus banyak orang yang berstatement juga bahwa ya kita harus mempertahankan dan lain-lain. Nah, makanya di situ aku coba mencari tahu toh sebenarnya apa problem yang ada di kebudayaan tradisi. Terus apa yang menyebabkan kebudayaan dari luar itu sangat mudah masuk gitu. Ya mungkin karena kebudayaan dari luar itu lebih mudah diterima gitu. Sementara misalnya nih kayak konser musik ketika ada orang tanya, "Mas, ini kebutuhannya apa aja?" "Oh, saya cuma bawa gitar," gitu. Terus sama orang tradisi, "Mas, kebutuhannya apa?" "Oh, saya mau bawa gong." Gong kan buahnya gitu. Itu kan jadi makanya itu aku coba berpikir bahwa gimana kalau misal kebudayaan yang masuk itu digunakan sebagai pendukung kebudayaan tradisi untuk juga bisa up gitu di kalangan-kalangan yang sekarang ini gitu. Makanya hal itu yang terus coba aku cari sampai saat ini gitu. Titik tengah itu tadi. Titik tengahnya itu. Iya. Karena juga sangat menarik juga perkembangan istilahnya budaya luar yang masuk ke Indonesia, khususnya di Indonesia. Bahwa sebenarnya mereka basicnya kan kultur tradisi mereka, Mas. Gitu. Baik itu dari Amerika, Eropa ataupun bahkan dari Korea, Jepang, itu kan sebenarnya basicnya mereka tradisi mereka gitu. Sedangkan mungkin di eranya Mas Unggul Mas Fian kan eranya itu sekarang baru istilahnya jadi trennya gitu ya. Nah, ini menurut Mas Unggul Mas Fian istilahnya apa sih yang istilahnya culture yang dari luar yang basicnya juga tradisi itu di sini sangat digemari gitu loh. Mungkin dari Mas kan seruput dulu Slow sih Mas. Masalah kebudayaan luar ya berarti. Iya, Kebudayaan luar ya. Kenapa kok bisa berkembang di sini atau istilahnya lebih diminati gitu ya? Iya. Mungkin karena gini yo. Kebudayaan luar itu mungkin juga yang dulu dari kebudayaan tradisi mereka lalu bisa berkembang karena mungkin yang pertama mereka juga mengikuti arus, mereka dinamis mengikuti arus perkembangan dunia maunya gimana sih, lalu mereka juga dengan kebudayaan tradisional mereka, tradisi mereka dikembangkan. Setelah dikembangkan lalu di istilahnya diflorkan atau di publik gitu kan. Beda dengan mungkin beda dengan karton atau mungkin kebudayaan yang di kita. Kadang di kebudayaan kita tuh ada sesuatu yang istilahnya disengker atau diwingitkan atau bahkan kadang jika bertanya tuh malah dijawab wes kowe rasah, intinya rasah perlu ngerti detail iki wargane nggone ini karena gendenya wingit dan sebagainya. Jadi literasinya kadang terbatasi untuk mengerti itu seperti apa tuh kadang juga terbatasi. Jadi mungkin kebudayaan waktu beberapa tahun kebelakangan mungkin karena yaitu sesuatunya dipersulit untuk istilahnya dicari tahu, digali. Jadi yang kebudayaan luar kan, sementara yang luar tuh lebih istilahnya lebih gampang dicari tahu, lebih
literasinya lebih gampang didapat, sementara di kita kebanyakan dikit gitu. Jadi untuk ngefloor kebudayaan kita juga kadang sulitnya di situ. Jadi mungkin ini juga ya, culture di luar sana juga misalnya kayak Jepang, kayak Korea lah yang sangat booming sekali gitu. Itu ya, mereka awalnya membuka diri ya, mungkin dengan budaya yang sudah ada, budaya yang sangat mengglobal kan, dari budaya ya Amerika, Eropa itu ya, itu membuka diri, terus kemudian mereka bisa ada titik temu gitu. Jadi tetap pada mainstream populer, tapi tetap mengangkat nilai-nilai tradisi, entah musiknya, entah dengan bahasanya gitu. Dan itu semacam ada formula baru gitu ya sih. Mungkin semacam. Jadi ini masalah ini packaging, kemasan. Oh ya. Gimana Mas? Apakah ini semata hanya masalah packaging? Karena sebelum-sebelumnya juga banyak seniman-seniman yang tanda kutip mencari titik tengah. Tapi kemudian mereka tuh seolah terjebak gitu loh. Terjebak, artinya terjebak yang tradisi nggak bisa naik atau dibawa mengglobal, kemudian di modern pun nggak dapet gitu loh. Di modern pun nggak dapet gitu. Apa permasalahan itu Mas? Masalah kemasan aja atau gimana? Kalau menurutku melihat fenomena-fenomena ini Asik. mungkin karena pemahaman mungkin. Karena ini Kalau tradisi setengah-setengah, modern setengah-setengah gitu. Kadang-kadang gini, soalnya mungkin udah ada yang kepikiran untuk mencari titik tengah gitu. Cuman karena mungkin pengetahuannya belum luas. Misalnya dari ada orang ini pengen, wah aku basicnya main musik, band katakanlah band, tapi aku pengen gabungin sama gamelan gitu. Nah, tapi kan mereka belum tahu gamelan tuh karakteristiknya kayak apa, nilai-nilainya apa di situ dan lain-lain, sehingga ketika ada proses kolaborasi atau pencarian titik tengah itu tadi, kemungkinan juga belum bisa sampai ke titik tengahnya itu, karena memang butuh pemahaman gitu. Ya. Saya nangkep sih. Jadi artinya basicnya ini harusnya tradisinya dulu dimatangkan, ya tak? Ya. Jadi ketika menggabungkan dengan modern itu bertemu titik tengahnya, berarti harus matang di tradisinya dulu gitu ya. Di tradisi maupun di musik modern. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Karena biar kita bisa ngerti gitu. Problemnya di modern itu kalau dibawa ke tradisi apa? Kalau dari tradisi ke modern itu apa? Kan kadang-kadang untuk pencarian titik tengah itu kadang-kadang mengandalkan ego sendiri tuh. Kadang-kadang yang modern, aku maunya gini. Aku maunya katakanlah temponya kayak gini, atau kita kalau ngomong dalam musik ya, aku pengen ritmiknya aku bikin kayak gini, tapi ternyata yang tradisi nggak bisa gitu kalau dibikin kayak gitu. Jadi kan harus saling mengerti satu sama lain gitu. Mencari titik tengah. Saling mengerti. Pada dasarnya memang ketika ada sebuah bentuk konsep A dan B, kalau di tengah-tengah itu yang dicari memang konsep dasarnya harus saling melengkapi itu. Ya, di indoor kayaknya Mas. Nggak ada. Artinya memang menarik ketika ada sebuah pengetahuan. Aku dari tradisi nih gitu kan. Saya juga pengen mengenal dari luar nih. Nah, kemudian mencoba menggabungkan. Benar yang saya secara pribadi mengikuti secara lamat-lamat perkembangan dunia musik. Lamat-lamat dunia musik maupun di kesenian yang ada, rata-rata hanya mengejar casing, mengejar luarnya, gebiarnya saja. Tapi secara mendalam, ya itu tadi belum mengerti tentang ini itu larinya ke apa tentang basic tradisi. Sementara yang barat juga ya hanya sebuah bentuk katakanlah seperti ini. Dalam dunia tari sekarang mudah orang belajar tari. Contoh kasus banyak toh program-program
net. Nah, itu kan secara tidak langsung ya itu sudah dalam kategori menari, tapi visualnya saja, kedalamannya kita nggak tahu. Nah, sementara yang dicari Mas Unggul ini adalah titik tengah untuk sebuah pengendapan tentang kedalaman sebuah musik itu sendiri. Nah, ini nyambung, saya ingat sama Mas Tunes ketika ngomong, ketika mau bermain musik, bermain musik dengan sepenuh hati dan sedetail-detailnya tentang pengetahuan tentang musik itu sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan yaitu ya diri kita dalam konteks hal yang tidak ngerambyang. Masih ingat ya Mas ya, yang ada Mas Tunes waktu itu tentang permainan musik di dalam diri Mas Tunes sendiri. Dan menarik sekali Unggul ini. Makanya bersyukur sekali lagi saya bertemu, mengenal bahkan sedekat ini. Tidak hanya di acara ini, bisa serawung, kemarin juga bisa tengok home recordingnya Mas Unggul di OCM yang ternyata luar biasa. Alatnya komplit. Ratusan. Luar biasa, saya senang sekali. Tapi ini Mas, kalau kita lihat bahwa sekarang lebih justru Mas Unggul malah lebih ke ini ya, ke dunia audio nih ya, recording ya, nanti ke engineering, apakah itu bagian dari proses Mas Unggul untuk sebenarnya udah mulai ini nih nemu ke sakjane problematika di tradisi itu ini apakah ini bagian dari untuk mencoba memix atau membuat balancing gitu dengan di dunia recording atau audio atau bagaimana? Salah satunya ya. Salah satunya ya. Tapi alasan lain adalah mungkin karena agar semua proses pencarian titik tengah itu bisa terdokumentasikan dengan baik. Gitu. Karena jangan sampai misalnya nih kita udah bikin karya tapi ternyata proses pendokumentasiannya itu tidak terlalu baik. Sehingga kayak itu jadi kurang. Jadi aku pengen dengan aku belajar ke dunia audio itu kan jadi lebih detail lagi. Bahkan hal-hal yang mungkin aku belum tahu di dunia tradisi maupun musik modern itu aku bisa ketahui lewat audio. Gitu. Ini bagian mencari sampai ke detail-detailnya. Dan diam-diam saya mencoba untuk mengkaitkan tentang sebuah konsep kehidupan dalam titik kata aku. Jadi titik tengah ini tidak sama sekali tidak mencerminkan keakuan. Menarik karena low profile bisa aku punya, tapi saya juga tidak harus kekeh dengan ini. Tapi secara tidak langsung jangan merusak juga. Artinya menarik sekali ketika sudah Mas, laku urip ini bagus. Abot ini. Tapi menarik juga maksudnya kebetulan ada proyek juga nih, bahwa pengemasan lagu aku itu juga musik directornya Mas Unggul. Ini apakah kebetulan atau memang sengaja atau memang sakjane iki memang dari atasannya ya kudu unggul kayak gitu. Ini Mas Radian enggak jadi. Apa nih? Balik ke soal yang tadi sih aku. Balik ke soal ketika menggeluti tradisi harus mendalami sedalam-dalamnya. Aku cuma mau tahu aja ini kaitannya erat banget gak sih tradisi sama rosso itu? Karena di teman-teman kita kemarin di Total Purpose itu sedang bahas ini apa? Melogikakan rasa gitu loh. Iya Mas Bian. Itu kaitannya dengan main drum sama kalau katakanlah ada hubungan erat antara rasa dengan tradisi, bisa dibilang iya sih, karena pengalaman saya waktu nabuh gamelan, entah itu nabuh di Rumah Cangkem atau nabuh bersama grup-grup yang lain yang
entah itu baru pertama kali atau udah pernah proses berkali-kali pun yang namanya rasa tuh nggak bakal istilahnya bakal ucul kok yang namanya kebudayaan tradisi itu. Karena contoh kasus misalnya nabuh yang paling ya bukan yang paling sih, maksudnya yang sederhana, lancaran atau yang populer lah gundul pacul. Walaupun itu hanya musik sederhana, ya bukan hanya sih, itu sederhana bagi para pengrawit, namun jika rasanya setiap pengrawit tidak dipakai, yang dipakai hanya igu, ya nggak bakal kempel jadi satu. Katakanlah kendangnya temponya pengen gini, tapi yang nyaron sudah sepuh, temponya hanya bisa mengikuti seperti ini, dia tetap nggak bakal nyambung. Walaupun itu katakanlah pengrawitnya sudah top semua atau sudah berumur semua, yang namanya rasa itu nggak bakal hilang dari nabuh kalau di dalam karawitan. Menarik sekali ya. Maksudnya di situ mulai terlihat juga bahwa proses dalam gamelan ternyata bagaimana melibatkan rasa itu sejauh itu, tidak hanya berangkat dari rasa dewi nih, tapi bagaimana iso ngrasake rasane wong liya. Wah, iya gak Mas? Karena tanpa itu menyelaraskan rasane kabeh, ya yang muncul ya terus rasaku wae sik ditututi. Padahal karena secara konsep kan gamelan itu instrumen sosial gitu. Maksudnya terdiri dari berbagai macam varian dan pelakunya, jadi kita juga harus tidak hanya ngomong tapi juga harus iso bagaimana istilahnya fungsi dari instrumen itu muncul ya Mas ya. Misalnya kendang itu kan kalau identiknya dengan misalnya di musik barat kan dia sebagai konduktor ya. Tapi ternyata kalau di instrumen gamelan ternyata kendang instrumen itu. Dan bagaimana fungsi leader itu harus tidak hanya memimpin tapi justru karena ada yang sedikit berbeda Mas. Karena kalau di misalnya di musik barat orkestra itu istilahnya number one konektor. Sehebat apapun pemainnya di bawahnya dia harus ikut gitu loh. Tapi yang menarik kan ketika di gamelan leadernya pun harus bisa menyelami pengrawitnya atau pemainnya itu sangat menarik sekali itu. Harus lagi Jangannya belum habis harus lagi Mas. Enggak, ini kaitannya sama keterlibatan atau proses Mas Fian dan Mas Unggul ini kan bisa dibilang dari usia dini banget tuh. Menyelami musik tradisi. Jadi mungkin apa yang didapat malam ini atau yang dilontarkan kata-kata malam ini, pernyataan malam ini, itu adalah hasil dari prosesnya sejak dini. Ada prosesnya sejak dini. Nah, kemudian pertanyaanku adalah ketika ada person-person yang kemudian melibatkan diri ke dalam musik-musik tradisi saat ini, walaupun tanpa proses dari usia dini, kira-kira mereka kesulitan nggak Mas untuk mengolah rasanya itu, untuk mendapatkan rasanya itu Mas? Kabutan lagi pertanyaannya gitu. Tapi aku penasaran nih. Tapi nggak apa-apa. Karena penasarannya aku kan ya otomatis kan lihat proses di Oma Cangkem gitu. Ini. Misalkan Bapak Pardiman nggak menekan anak-anak yang belajar di sana untuk begini, tapi kok ini yang ditanamkan adalah rasa gitu. Aku penasaran dengan itu gitu. Bedanya orang-orang yang musisi-musisi yang berproses di tradisi sejak usia dini sama yang baru berkecimpung tuh kelihatan nggak sih Mas bedanya gitu? Kalau secara rasa tetap kelihatan sekali karena gini, yang namanya gamelan itu kalau misalnya udah sampai rasa, nabuhnya udah sampai rasa, katakanlah ada
notasi nih, ada not. Nah, si yang udah punya rasa itu pasti yang pertama udah hafal sama notnya itu. Dan kalau sudah hafal sama notnya, nanti tinggal matanya nggak usah lihat ke notasi, matanya pasti nanti lihat ke arah instrumennya. Nah, kalau misalnya dia bukan pengendang, otomatis telinganya terfokus sama si kendang, karena si kendang yang memimpin dan apa istilahnya menentukan temponya seberapa. Karena kalau orang yang baru ajar, katakanlah baru menyelami, itu kadang dia baru terfokus sama notasinya dan bagaimana cara menabuhnya. Ini katakanlah ada notasi jirolu gitu, nabuh jirolu itu di mana sih, atau apakah di sini atau di mana gitu, karena fokusnya pasti akan ke notasi itu, bukan ke yang lain. Karena ya itu tadi, gamelan itu instrumen yang sosialisasi. Tapi gimana nih? Ini saya dapat nangkep ini bahwa ketika proses itu harus lama gitu. Dan ketika kita masih berutat atau masih seputar teknis kita, baik teknis bagaimana kita mengenal instrumen, teknik bermainnya maupun teknik repertoar yang kita mainkan, bukan berarti rasa nggak main di situ, tapi fokus kita akan ke situ dulu, ke teknis dulu kan. Tapi ketika seperti yang diutarakan Mas Pian itu, ketika bisa melampaui fase itu ada proses panjang juga, tapi bahwa di situ rasa saya ngomongnya mungkin kaitannya kapan-kapan ini diobrolkan dengan kocok-kocok total perkusi nih kayaknya nih. Ini jawabannya kayaknya nyerempet di sini kayaknya nih. Apa persoalan mungkin sama? Iya, tanda kutip mohon maaf nih teman-teman total perkusi yang selama ini mungkin terfokus pada teknis, saat ini baru golek rasa apa gimana gitu. Siap jenderal tapi Mariana. Kita ini ngamuk-ngamuk ini. Tapi pengalaman juga, maksudnya pengalaman kalau di musik barat ya, itu kan memang proses menguasai musik barat itu kan apa ya, sangat bertahap, sangat teknis sekali. Berangkatnya dari situ. Tapi sebenarnya walaupun ada salah satu istilahnya disiplin pelajaran atau mata kuliah yang mempelajari tentang interpretasi, ada juga gitu. Tapi awalnya pasti terjebak dalam ben main iki apik, main iki bener. Nah itu loh Mas, jadi sudah tekstual di situ gitu. Nah, mungkin ini yang membedakan metodenya juga nggih. Secara ini, walaupun di perkembangan di musik tradisi gamelan juga dimulai era-era mungkin 300 atau 200 tahun yang lalu mulai sudah ada ini nggih, sistem notasi atau apa gitu. Itu sudah muncul juga, tapi kalau secara detail ininya kan di musik barat ketika memainkan satu komposisi kan detail lagi Mas ya. Dari dinamik, dari ini semua wis, dan harus ya mainnya kalau ngono kuwi. Walaupun nanti dikembalikan ke pemain ke latar belakang pemain memahami lagu itu seperti apa, istilahnya harus punya interpretasi seperti apa gitu. Mungkin itu juga secara pendekatan, karena kalau di musik tradisi kan yang secara umum secara teknis, karena sifatnya sosial ya, walaupun orkes juga sosial, tapi istilahnya dalam memainkan orkes itu pasti kita harus punya basic dulu Mas. Main udah iso biola, iso klarinet, iso solo, iso macam-macam, punya tahapan tertentu baru bisa memainkan lagu di tahapan tertentu juga. Karena kalau di luar itu pasti akan keteteran. Sedangkan kalau yang saya pernah beberapa pengalaman melihat bahwa kadang di orang yang tanpa basic dia main gamelan, ketika dengan diberikan istilahnya belajar untuk gamelan, istilahnya tidak dalam hitungan jam, hitungan detik gitu loh. Dalam artian ketika ini ada tutorial yang ini seperti
komposisi itu jalan itu loh Mas, komposisi itu jalan itu. Bukan berarti di sini apa gamelan lebih mudah, tidak itu, tapi mungkin sifat sosial culture-nya itu gitu. Sosial culture yang di tradisi kita kan sebenarnya sosial culture yang luwih nang sifatnya saling melengkapi itu Mas. Aku duwe ngene, kowe sapa? Aku iso ngene, kowe iso ngene apa? Itu benar memang tentang rasa. Tapi saya percaya juga meskipun ini bukan bermaksud membedakan antara musik barat sama Jawa ya. Tapi saya rasa di barat sana pun ada tentang pelajaran rasa juga. Misalkan tadi berawal dari misalkan mau main instrumen orkestra harus memiliki basic klarinet dulu, ya gesek dulu apa dulu. Pada awal dasar memang dia mengenali tentang teknis dulu, tapi lama-lama karena rasa itu memang menjadi patokan ending ya Mas ya. Ending dari sebuah musisi untuk memainkan karya-karyanya yang atau bergabung dengan teman-teman yang lain itu adalah ending penemuannya adalah rasa. Nek wis mainkan musik apapun dengan roh rasa akan berbeda itu. Tapi jelas itu tidak serta-merta langsung didapat. Bahkan saya yakin Mas Unggul, Mas Fian selama ini atau besok ke depan pun pasti masih mencari capaian-capaian yang lebih lagi. Karena perjalanan masih jauh ya. Tapi setingkat ini loh sudah bisa membicarakan tentang ini. Bahkan tadi Mas Rajan bilang, wah abot ini. Menurut saya nggak apa-apa. Justru harus seperti ini. Karena biar terpancing. Karena tahu ketika ada pertanyaan seperti itu maka wah itu sudah terarahkan dengan sendirinya toh Mas. Tidak ada sebuah konsep teks atau apa. Karena ya ini obrolan alam menurutku. Aku terkesima loh. Saya kalau terpesona. Melihat percakapan ini. Jadi di luar ekspektasi. Maaf, aku pikir masih suka jajan, masih suka dolan, masih juga gini ya. Tapi dengan obrolan-obrolan seperti ini ternyata loh, ini loh sing usia seperti ini. Artinya ya bukan bermaksud membedakan usia ya, tapi pola pikirnya ini loh mempunyai capaian yang saat ini sudah setahap ini, sudah punya pikiran yang setahap ini lebih maju. Saat seumuran Mas Unggul sama Mas Fian, jenengan lagi ngapain Mas? Ngamen Mas. Kok nggak ngamen, melatih mental. Melatih mental. Tapi apa yang spesial di Talk Show itu ini Mas. Maksudnya kadang beberapa teman-teman sih komen si Talk Show itu ngeslo, sing ngrungokke iki tegang kabeh. Tapi yang menarik kan jadi bagus. Mas bagus. Azan Tuba. Apa kita jawab bahwa kadang kita di konsep ngeslow ini kita ngobrol, tapi sebenarnya kita nggak tahu ya, ternyata yang muncul itu sebenarnya obrolan-obrolan yang yang bisa kita kaji, bisa kita ambil sesuatunya itu loh, tapi konsepnya ya tetap ngeslow aja gitu loh. Enggak kita di ruang diskusi yang harus berbantah-bantahan tentang ini, tentang teori, tentang tesis atau apa enggak gitu. Kita lebih istilahnya karena experience, karena pengalaman ruang pengalaman itu yang sini jadikan ruang sharing gitu loh Mas. Betul. Monggo lagi. Monggo seruput Dulu. Saya harus bertanya ini. Nah, dong. Karena gini, saya itu juga termasuk orang yang setengah-setengah. Nah, saya bertanya ini mudah-mudahan tidak terjadi pada adik-adikku. Artinya setengah-setengah seperti ini. Saya mengerti tentang musik itu yang nggak banyak-banyak banget, berbeda dengan kondisi sampean-sampean yang memang wah sudah terbekali dan sebagainya. Cuman saya bertanya, waktu saya itu terus memutuskan untuk setengah-setengah itu sebenarnya ada rasa jenuh dan bingung. Nah, kira-kira sampean ada nggak rasa itu?
jenuh dan bingung terus ngopo toh gitu. Ini sepele, sederhana, tapi itu yang menjerumuskan saya untuk menjadi sesuatu itu yang setengah-setengah gitu. Kalau jenuh itu jelas ada. Jelas ada. Itu jelas ada. Bahkan gimana ya? Tapi untungnya sampai saat ini nggak tahu ya, mungkin ono semacam apa ya istilahnya, sesuatu yang mendorong aku untuk kembali. Itu sarananya macam-macam sebenarnya. Sarananya macam-macam. Misalnya kayak kadang-kadang itu kalau misal sampai, kan tadi aku ngomong bahwa sedang mencari titik tengah gitu. Betul. Kadang baru udah ketemu nih, ketemu ono iki ada salah satu titik tengah itu, dan aku merasa nyaman di situ gitu. Dan ketika aku merasa nyaman di situ, otomatis ya aku akan terus di situ gitu. Cuman ketika sampai titik jenuh itu yo wis akhirnya malah terus kepiye iki, terus aku kudu ngopo meneh. Nah kadang-kadang itu cuman sepele, kadang-kadang aku buka YouTube gitu, terus melihat orang gitu, atau dengerin musik. Ternyata musik ini itu membawa sesuatu yang baru lagi. Hal-hal yang sepele itu cuma dengerin musik, atau kadang-kadang ngelihat teman-teman yang baru latihan gamelan gitu. Itu terus oh iya, aku ternyata belum sampai ke situ. Makanya itu yang menjadi pecutan bagi aku, inspirasi bahwa aku harus mencari lebih dalam lagi gitu. Kadang-kadang dari hal-hal sepele kayak gitu. Luar biasa ya, aku nggak terpikir deh itu seusia mereka itu, karena beda Mas. Karena di era kita itu mungkin karena kita tidak menyerahkan lingkungan atau orang tua, tapi kebetulan Mas Fian Mas Unggul dikenalkan dengan konsep tradisi yang di situ penekanannya olah rasa. Kalau di kita kadang kan karena di olah teknik olah itu toh nek ono wong tuanya begawe iki digateki lho kadang karena lingkungan mempengaruhi. Jadi istilahnya lingkungan ya kan. Jadi kebetulan Mas Fian Mas Unggul kan di lingkungan itu ya, lekat dengan lingkungan itu, jadi ke sakjane diarah ke olah rasa. Karena kalau kita kan bukan olah rasa tapi olah motorik kekerasan. Olah teknik. Betul sekali. Ya mudah-mudahan itu harapan besar kan. Kayak saya secara pribadi itu tidak punya harapan lain kecuali melihat teman-teman di bidangnya masing-masing itu bisa membawakan dirinya masing-masing sesuai porsinya, membawa benderanya masing-masing secara profesional, secara mendalam, secara berbudaya, sesuai porsinya. Saya tuh sampai gitu loh Mas. Aku wis nonton penari kondang apik koncoku itu wis seneng saya. Wah, aku kudu ngene iki lho, iki asik. Apalagi dengan musik dan sebagainya. Tapi menarik juga. Jadi seperti ini saya punya ini. Saya secara pribadi punya influence baru, punya semangat baru ini. Hati-hati besok. Hati-hati. Kan memang kayaknya itu jiwa-jiwa Mas Bek itu jiwa-jiwa indoor kan. Siapapun ya itu kayaknya Mas tak indoor ya maju. Ayo, apalagi? Ini aku sih masih penasaran dengan prosesnya Mas Fian Mas Unggul di Cangkem, di bawah Pak Pardiman, lalu kemudian bisa menumbuhkan pikiran-pikiran semacam yang kita dengar tadi itu. Sebenarnya memang ya udah pasti ada influence dari sana, dari Mas Cangkem gitu. Yang aku tanyakan adalah metode-metode yang di Omah Cangkem ini sebenarnya apa sih kok iso apa sih metode yang digunakan, dan apa memang serak banget gitu sama jenengan-jenengan ini gitu sampai kemudian sangat mendalam gitu loh, sangat mendalam. Karena pertanyaan itu juga muncul ketika ini ada kesempatan Pak Pardiman di acaranya Total Perkusi. Oke. Sebenarnya inti pertanyaannya itu. Inti pertanyaannya gitu. Bagaimana istilahnya kok iso metode niki opo kok iso
mungkin pelaku ya, yang mengalami mungkin ini menarik. Kita nggak usah tanya pada yang sesepuh dulu ya. Kita tanya dari anak adik-adik yang sampean rasakan. Karena PR juga ini, PR juga sebagai sisi lain kita sebagai orang tua ya. Artinya punya tanggung jawab juga mendidik anak-anak secara internal, secara lingkup terkecil lah gitu. Siapa tahu kan nanti bisa benar-benar membuat saya secara pribadi dan kami atau pendengar pun itu menjadi luwih greget untuk memiliki semangat itu. Apa sih sampai rasakan kan gitu toh Mas? Iya, dengan metode. Monggo. Urut tua wae ra kok Mas. Apa ya? Mungkin metode janjian bukan janjian ya sih. Udah terjawab kan di pertanyaan awal tadi. Metode olah rasa, model-modelnya ngomong, rasane kan apa? Di sana kan di sisi lain belajar gamelan tuh selain belajar alatnya, kalau disimpulkan tuh juga bisa yang dikatakan belajar hidup, karena yang tadi sudah disampaikan bahwa gamelan itu adalah alat musik yang sosial, di mana kita juga harus saling ngomong, kita juga harus intinya peka terhadap lingkungan, peka terhadap situasi yang ada. Jadi yo metode rasa, model-model yang ngomong rasa, jadi enggak njur istilahnya dipaksakan kowe kudu ngene, kowe kudu iso ngene, enggak, yo mengalir tapi tertata dan dengan rasa. Wah, mengalir tertata dengan rasa. Wah, ini keren. Sama mungkin itu sih. Mas. Kenapa bisa sampai sekarang itu mungkin karena ya merasa seneng wae. Seneng Harus kalambaran seneng ya. Iya. Ada istilahnya harus berangkatnya dari seneng dulu Kak. Misalnya kalau kita melakukan sesuatu tapi tidak bahagia kan betul sekali. Tidak akan maksimal gitu loh apa yang kita lakukan ya. Yang terjadi di Rumah Cangkem tuh kayak gitu. Ya mungkin ada proses yang bikin tegang dan lain-lain. Tapi kan tetap endingnya kan jadi bahagia gitu. Bahagia. Nah, menurutku dari rasa bahagia itu timbul banyak hal gitu. Mungkin dari aku seneng melakukan ini, terus aku penasaran. Mungkin dari hal yang sederhana, misalnya kayak bapak kan ngajari kan biasanya kalau di anak-anak kan gendeng-gendeng yang sederhana, sangat amat sederhana gitu. Terus aku bisa merasa enjoy, aku bisa merasa seneng, bisa nabuh itu. Terus habis itu aku penasaran ke step berikutnya. Habis ini gimana ya? Ketika melihat dulu kan ketika aku kecil kan juga ada kakak kelas gitu, kelas ya, mungkin sekarang udah berkarya di bidangnya masing-masing gitu. Ketika nonton mereka kan juga mereka bisa kayak gitu, mereka gitu yang ngajarin juga bapak. Wah, aku pengen suatu saat bisa kayak gitu juga. Itu kan berdasarkan dari seneng dulu, terus akhirnya melihat yang lain, terus penasaran, terus ketika udah sampai tahap itu mungkin kayak aku pengen coba sesuatu lagi. Itu kan memang dasar awal itu karena perasaan bahagia itu. Bahagia, senang itu jadi ini ya, awal dari ini ya. Iya. Mas Becky nganga lu. Jadi kita harus nanti di next menghadirkan Pak Wadiman. Mengupas-ngupas. Konfrontasi. Hasilnya kita udah munculkan, harus kita konfrontasi. Kita harus selalu provokatif. Ya Mas Bian tadi mau nambahin apa Mas Bian? Enggak, udah. Nambahin enggak apa-apa. Ini ada fondasi-fondasinya tadi aku denger ya. Dituang lagi enggak apa-apa itu. Kopinya. Yo janjane itu tadi sih, senang tuh jadi fondasi. Jadi fondasi awal yo bener itu tadi, karena kalau nggak senang yo ngapain di sini. Karena kalau kita merasa senang pasti ada aja ilmu yang baru kita dapat. Karena di situ enjoy dan pikiran kita juga terbuka ke situ dan terfokus ke situ kan. Kalau kita nggak senang pasti pikiran kita udah kemana-mana. Wah, janjane aku mau iso mancing daripada aku sinau gamelan, aku mau iso bla 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 dan sebagainya. Tapi kalau senang, pikirannya terfokus di situ, apapun yang diajarkan tetap masuk ke pikiran dan bisa diendapkan ke rasa itu tadi. Reward terselubung, luar biasa. Saya membaca
mencoba ya mencerna yang dijelaskan Mas Unggul, Mas Fian itu ada metode reward terselubung, hidden reward untuk membuat orang itu bisa semakin semangat gitu loh. Ini luar biasa. So tak kei pelajaran ning awakku dhewe tentang iki, gue bangun internku lah minimal ya toh Mas. Ada sebenarnya ngerti iki nek dikasih ini mesti mudah dan seneng, tapi ra apa-apa lah. Karena mong rasa itu tadi toh Mas. Jadi si anak menjadi bisa. Terus aku iso iki seneng. Nah, kemudian coba mbok kasih jangan-jangan dari teman-teman adik-adik akapela kadang ini mbok kei sing luwih rumit to Pak. Wis kadang ngono kuwi barang. Jadi dia merasa seneng. Ada reward hidden reward dia. Menarik sekali ini. Tapi yang menarik lagi dari Mas Fian sama Mas Unggul itu secara konteks ini ya sosial keluarga ya. Justru Mas Unggul itu kan dari kecil bahkan mungkin masih di ini ya di dalam kandungan pun sangat lekat dengan musik tradisi gitu. Ya. Wah, mungkin karena apa istilahnya kesenangan bapak pun mendengarkan wayang, gamelan, bahkan kecilnya diajak ini itu kan berangkat dari ini ya, nuansa ini ya. Kegembiraan dan tradisinya kuat. Sedangkan kalau di Mas Fian kan mungkin belajar ini, tapi di rumah mungkin tidak ini Mas Fian ya, tidak begitu seintens Mas Unggul. Tetapi yang menarik itu ketika kalau saya melihat ya, ketika di titik mau sekolah menengah, keputusannya Mas Fian itu justru dia mendalami di dunia tradisi, sedang Mas Unggul itu dia di sekolah biasa. Ini logika saya kan ya kudune iki langsung juga wenong SMKI misalnya atau nanti di nah ini kan perlu kayaknya perlu dikemas ini Mas. Iya toh, dikemas gitu loh. Harusnya biasanya kan orang anak pelukis itu sungguh nong SMS atau ke nanti terus keisi. Nah, ini pasti menarik karena punya satu keputusan yang bagi saya di luar dugaan gitu. Nah, itu apa Mas? Dari Mas Unggul dulu nih. Kalau dari aku mungkin memang apa ya? Pada saat itu diarahkan gitu sama ibu. Oh, ada pengarahan, bukan berarti aku nggak boleh masuk sekolah seni gitu. Cuman pada waktu itu pemikirannya adalah ketika masuk ke sekolah biasa aku bisa menemukan hal yang baru. Hal yang baru. Nah kayak misal mungkin kalau aku di SMKI aku nggak bisa sebebas ini belajar musik-musik yang lain gitu. Bukan artinya terus nggak bisa atau nggak tertarik. Cuman kan dari sekolah baru itu aku menemukan banyak hal gitu yang bisa mengembangkan seni tradisi itu juga gitu. Tapi jangan salah juga, aku dulu juga kepengen sebenarnya masuk ke ini juga sekolah seni. Setelah dari SMA aku tuh sebenarnya pengen masuk isi. Cuman setelah berbagai pertimbangan akhirnya aku ke UGM pada akhirnya gitu. Tapi itu menurutku apa ya, itu tidak mengurangi kecintaanku terhadap seni tradisi. Dengan masuk ke sekolah biasa itu bukan berarti aku meninggalkan gitu, enggak. Pada akhirnya juga waktu di SMA dulu kan ada ekstrakurikuler karawitan gitu. Nah bisa dibilang itu apa ya, dengan adanya aku di sana itu bisa membantu teman-temanku yang ikut ekstrakurikuler karawitan untuk akhirnya semakin dalam mempelajari musik gamelan. Jadi ada nilai plusnya juga gitu. Gitu sih kalau dari aku. Ada unsur ini juga apa istilahnya orang tua, dalam hal ini orang tua juga sebenarnya karena mungkin pengalaman atau proses hidupnya itu sebenarnya mengarahkan dalam hal ini karena sebenarnya punya tujuan juga. Ada tujuan juga untuk bahwa istilahnya tidak bukan berarti, tapi sebenarnya karena itu merasa bahwa tanggung jawab orang tua untuk membuat supaya ini dapat sesuatu yang lebih lagi. Nah kan yang belum kita kupas kan ini dari Mas Fian sendiri gitu.
Nah, apa? Kalau di secara ininya kan di titik-titik tahun tertentu, nah hampir sama kan keputusannya kan malah Mas Fian, yus aku mendalami musik tradisi itu apa Mas Fian? Tak kenal. Oh, yang keras nggak apa-apa ketawa di sana. Apa ya? Janjiannya berawal dari ketika SD. Ketika mundur lagi deh. Dulu waktu kecil ya hampir sama kayak Unggul, bapak itu sering istilahnya ngejak saya untuk nonton wayang, entah itu nonton secara live di tempat pertunjukan ataupun nonton di TV, karena waktu tahun-tahun 2000-an kan di TVRI Nggak apa-apa. di stasiun TV swasta stasiun TV negeri itu kan sering menyiarkan dalang-dalang seperti Ki Mantep lah atau Mbah Haji Sugito dan sebagainya. Berawal dari situ sampai waktu TK itu cita-citaku tuh sebagai pengen jadi seorang dalang. Terus bergulir waktu sampai masuk SD kelas 4 di SD saya itu pelajaran seperti nari, terus kriya atau kerajinan tangan dan karawitan tuh dimasukkan ke sebuah mata pelajaran waktu itu. Jadi bukan sekedar ekstrakurikuler tapi masuk ke ya seperti apa ya, kebudayaan daerah lah waktu itu, karena ada 3 itu, ada setiap siswa disuruh milih, jadi mau mengikuti tari atau kerajinan tangan atau karawitan. Waktu itu karena waktu kecil saya suka nonton wayang dan kadang saya juga menirukan salah satu instrumen, katakanlah instrumen bunang. Karena waktu itu saya nggak punya bunang, ya wis reko saya ada rantang, tak terus tak pukul kayak main bunang, walaupun yo waktu itu belum tahu janjane cara mainnya piye dan sebagainya. Sampai suatu saat saya dijak dulen sama bapak ke saudara sing Wonosari. Dilalah di tempat Pak D atau Om, saya lupa, di situ di ruang tamunya tuh ada kendang satu nganggur di pojokan itu, dan karena mainnya sore sampai malam saya nggak mau kemana-mana, saya cuma di ruangan itu yang ada kendangnya walaupun nggak tahu cara mainnya. Ya wes waton pukul aja sampai keren. Saat disuruh bapak pulang saya nggak mau, dan wes pokoknya tetep nek iso kendangnya tak tegowo sampai ini tuh. Seru banget malam ini, tapi kita dibatasin waktu ya, Le. Ketoknya harus ada sesi kedua ini. Siap, harus. Sukses banget ini buat Mas Unggul sama Mas Fian. Siap diundang lagi tuh Mas Fian. Terima kasih, Ge. Harus kita closing tuh. Closing ya, Ge. Wah, oke. Yuk. Apa? Asik. Talk slow. Ngobrol bikin nge-slow. Asik. Talk slow. Asiknya ya.